Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil ikhwah, sekarang kita masuk halaman 109, masih pembahasan tentang nama-nama surat Al-Quran. Baik, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang poin yang berkaitan dengan apakah penamaan Al-Quran itu tauqifiyah atau ijtihadiyah. Kemudian juga kita sudah bahas bahwasanya sebagian surat-surat Al-Quran itu memiliki nama lebih dari satu. Ada juga yang hanya satu nama. Ya, kemudian juga kita sudah bahas bahwasanya ada beberapa surat, lebih dari satu surat, tapi namanya satu. Ya, misal surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran disebutnya surat As-Safawain. Kemudian yang tak kalah penting, di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas tentang sebab penamaan surat-surat Al-Quran. Kenapa Al-Quran, surat-surat Al-Quran dinamakan begini? Apa korelasi nama dengan suratnya? Nah, kenapa surat Yusuf dinamakan surat Yusuf? Nah, sebagainya. Kita bahas ada 3 sebab. Nah, sekarang sebagai pelengkap, ya, singkat saja. Di sini kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu masadir wa maraji' ma'rifati asma'is suwar. Sumber-sumber dan detar pustaka untuk mengetahui nama-nama surat. Yumkin ar-ruju'u fi ma'rifati asma'is suwar ilal masadir al-atiyah. Kalau kita ingin mengetahui surat-surat nama-nama dari surat Al-Quran, itu kita bisa merujuk kepada sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, sumber utamanya adalah Al-Ahadits An-Nabawiyah allati taridu fiha asma'un lis-suwar, yaitu hadis-hadis Nabi yang di situ disebutkan nama-nama surat, khususan ma warada fi fadhailis suwar, terlebih lagi kalau yang disebutkan adalah tentang keutamaan-keutamaan surat. Dan yang kedua, al-athar al-waridah anis sahabah wa tabi'in wa asba'ihim, asar dari para sahabat, para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Khususan ma warada fi dzikri suwar al-makkiyah wal madaniyah. Apalagi kalau di situ disebutkan tentang surat-surat makkiyah dan surat-surat madaniyah. Baik. Dan yang ketiga, kita bisa merujuk ke ya kutubul ahadits al-musnadah, kitab hadis yang berupa musnad. Ya, Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Kalau kutubus as-sittah, seperti misalkan kutubus sittah. Ya, kutubus sittah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ditambah 4 kitab sunan. Ya. Haitsu yaridu fiha tasmiyatun adidatun lis-suwar. Karena di dalam kitab-kitab itu, kutubus sittah itu di situ biasanya disebutkan penamaan yang banyak. Nah, kemudian yang keempat, tafsirul ulama, penafsiran para ulama. Ya. Haitsu yuqaddimuna surah bidzikri asma'iha. Ya, terkadang para ulama itu membahas suatu surat dengan menyebutkan nama lebih dari satu. Ya, wa tamayyazat ba'du tafasir bi istiqsa'i asma'is suwar al-muta'addidah ma'a ta'liliha. Ingat, tafsir para ulama. Ya, artinya kitab-kitab tafsir yang sudah masyhur gitu. Ya, tafsir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan sebagainya. Tafsir Ibnu Asyur dan sebagainya, cukup lihat itu saja. Ya, karena dalam kitab-kitab tafsir itu, kalau untuk mau lihat misalkan di Fathul Qadir, ada lagi yang paling gampang ya. Fathul Qadir itu misalkan surat Al-Anfal, atau lagi mau pelajari atau mencari tahu nama lainnya surat Al-Anfal. Ya, maka sebelum masuk ke ayat pertama ada beberapa paragraf mukadimah di situ. Di situ kan dibahas tema secara keseluruhan dari surat Al-Anfal, nama lain dari surat Al-Anfal, dan bisa jadi juga di situ ada asbabun nuzulnya gitu. Nah, itu kalau kita buka kitab-kitab tafsir, bahkan terkadang juga ditaklil sama penulisnya di situ disebutkan alasannya kenapa dinamakan ya apa namanya, kenapa dia dinamakan begini. Ya, kenapa dia dinamakan misalkan Al-Anfal, disebutkan alasannya gitu. Baik. Kat-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur. Kitab tafsir yang paling bagus untuk melihat nama-nama surat itu antum bisa lihat di kitab At-Tahrir wa Tanwir karangannya Ibnu Asyur, kitab tafsir yang luar biasa ya. Ya, kitab tafsir yang sangat bagus sekali di situ, tafsirnya Ibnu Asyur. Ya, tafsir Ibnu Asyur dikenal juga dengan nama At-Tahrir wa Tanwir. Nah, ya, totalnya ada 24 jilid dia ya. Ada 24 jilid. Ya. Dia menggunakan sistem penafsiran yang sangat bagus sekali, ya, kuat dari sisi lugah dan balaghahnya, gitu ya. Ini harus paham ya. Jadi kitab tafsir itu ada yang menekankan sisi lugah, ada yang menekankan ya sisi apa namanya
jam'ul aqwal, gitu ya. Jadi kalau antum mencari khilaf-khilaf itu jangan cari di kitab-kitab seperti At-Tahrir wa Tanwir. Misalkan penafsiran tentang walayalin asyar, ya, malam yang 10, ya, apa saja khilaf para ulama, ya. Ada berapa pendapat di situ, ya. Jangan buka kitab-kitab tafsir yang menekankan lugo, buka kitab tafsir yang menekankan kepada jamul aqwal. Ya, ada 3 kitab yang menekankan jamul aqwal, artinya banyak khilaf di situ. Yang pertama Ma'alimut Tanzilnya Al-Baghawi, kemudian Zadul Ma'adnya Ibnu Jauzi, sama An-Nukatnya Imam Al-Mawardi. Nah, 3 kitab ini jamul aqwal. Nah, khilaf itu banyak. Nah, tapi kalau antum buka At-Tahrir wa Tanwir, itu sisi lugo dan balaghah yang ditekankan. Yang diajarkan ini gaya bahasa, keindahan Al-Quran dari sisi bahasa ini. Ya, keindahan Al-Quran dari sisi balaghahnya ini seperti ini. Ya, semisal juga tafsirnya Abu Hayyan Al-Bahrul Muhit, itu lugo juga, atau Al-Muharrar Al-Wajiz Ibnu Athiyyah, atau kitab Al-Kasyaf, ya, kalangan Az-Zamakhsyari, yang paling kentara lugohnya Al-Kasyaf, ya, tapi tidak disarankan dibaca tanpa bimbingan seorang guru. Nah, tapi kalau antum buka kitab-kitab semisal tafsir Ibnu Katsir, bagaimana? Kalau tafsir Ibnu Katsir itu disebutnya tafsir ummahat, ya, induk. Ya, ditafsir secara global, bukan kata per kata, tapi tema per tema. Ya, maka kadang ada ayat yang tidak ditafsirkan kalau temanya sama dengan ayat sebelumnya. Gitu. Nah, kalau tafsir As-Sa'di bagaimana? Tafsir As-Sa'di tafsir mu'asirah namanya, ya, tafsir kontemporer. Jadi dia lebih simpel, dia lebih sederhana daripada tafsir Ibnu Katsir. Nah, ya, tafsir Kalimur Rahman itu sama dengan Aisyarut Tafasir, tafsirnya Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, dia juga sama dengan tafsir Al-Quran Al-Karimnya Syekh Utsaimin. Nah, itu. Baik. Jadi antum harus ya mengelompokkan kitab-kitab tafsir itu yang berdasarkan kebutuhan antum. Baik. Itu dia rujukan yang keempat. Rujukan yang kelima, Kutub Ulumul Quran Al-Jami'ah. Ya, kitab-kitab Ulumul Quran Al-Jami'ah yang cakupannya luas. Misalkan adalah kitab Jamalul Qurra karangannya As-Sakhawi. Ya, kitab Jamalul Qurra ini kitab Ulumul Quran. Ya, semua tema dalam ilmu Quran hampir ada di situ. Tentang nuzul Quran, tentang wahyu, tentang sebagainya ada di situ. Maki Madani ada di situ. Nah, maka di situ dibahas pasti tentang surat-surat Al-Quran dan nama-namanya disebutkan juga. Atau di dalam kitab Al-Itqan, ini rujukan utama kita ya. Dan sudah kita sampaikan dulu bahwasanya rujukan utama kita dalam Ulumul Quran itu 2 kitab, Manahilul Irfan dan Al-Itqan. Baik, karangannya Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang keenam, Kutub Khassa fil Maudhu, yaitu kitab-kitab yang memang spesifik membahas tema ini. Ini yang paling bagus ini. Nggak usah repot-repotan untuk nggak kecampur pembahasan dengan yang lain. Hanya itu tuh yang dibahas. Misalkan Ba'da Rasail Al-Ilmiyah Al-Mu'asirah. Ar-Rasail Al-Ilmiyah itu artinya ya paper ilmiah. Paper ilmiah itu kan bisa berbentuk ya tesis, bisa berbentuk skripsi, bisa berbentuk disertasi, bisa berbentuk makalah-makalah yang dipublikasikan, jurnal-jurnal ilmiah, gitu. Bisa seperti itu. Contohnya misalkan ada risalah ilmiah yang ditulis oleh Doktorah Munirah Ad-Duaisri. Nah, ya, nggak tahu nih hubungan sama Syekh Ad-Duaisri siapa nih. Ya, Doktorah, dia seorang perempuan. Nah, ini ya, jadi perempuan pun punya peran yang penting dalam Islam. Ya. Ini risalah kontemporer zaman sekarang. Ya, beliau menulis sebuah risalah yang berjudul Asma Suwaril Quran wa Fadailuha, nama-nama dari surat Al-Quran dan keutamaannya. Nah, kemudian ya karya yang lain, risalah yang lain karangannya Dr. Adam Bamba. Ya, nah kebetulan punya syekh dulu namanya Bamba juga, ya, Syekh Bamba. Ya, apakah beliau masih satu marga bagi? Nah, beliau menulis risalah yang berjudul Asmaul Quran yang Karim wa Asma'us Suwarihi wa Ayatihi. Wa nakhtimu bi bayani anna asma' as-suwar lam takun tuktab fil masahif fi sadr Islam akhdan bi mabda'i tajridil mushaf amma siwahu wa innama kutibat ba'da dzalik. Yang kita tutup pembahasan ini dengan menjelaskan kepada antum bahwasanya nama-nama Al-Qur'an, nama-nama surat itu dulu tidak ditulis di mushaf. Ya, jadi mushaf Al-Imam itu nggak ditulis nama dari surat ini Al-Baqarah, nggak disebutkan di awal-awal dulu.
Nah, kenapa? Karena memang Al-Quran di zaman itu diusahakan semurni mungkin hanya kalam Allah saja sih, nggak ada yang lain. Yang diusahakan hanya firman-firman Allah saja. Kalau penamaan surat itu kan bukan bagian dari firman Allah. Surat Al-Baqarah itu kan penamaan dari Nabi atau dari para sahabat. Baik. Ya, barulah kemudian di zaman-zaman selanjutnya Al-Quran itu ya, ditambahkan nama-nama suratnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan. Ya, jangan perlu dipertajam atau diperuncing masalah ini. Kenapa nama surat itu dalam Al-Quran padahal dia bukan bagian dari Al-Quran. Ya, dan terisi juga bagian dari bukan bagian dari Al-Quran, tapi tulis Al-Quran. Ya, tujuannya adalah untuk tashilu ya, Al-Quran, ya, untuk memudahkan para pembaca. Allah Ta'ala alam. Ini dia sedikit pelengkap pembahasan kita dari pertemuan sebelumnya. Nah, insya Allah Ta'ala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Fadailu Al-Quran. Al-Quran secara umum memiliki kedudukan yang mulia, ya, tapi ya beberapa surat memiliki keutamaan tersendiri. Nanti itu insya Allah Ta'ala akan kita bahas di ya pertemuan selanjutnya. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.